Diperlihatkan di awal film, sesosok cewek berpenampilan serba mewah yang mungkin bisa dibilang dari golongan orang kaya raya. Terlihat si cewek sedang depresi. Karena depresinya itu, si cewek ini akan bunuh diri dengan cara menceburkan diri ke sungai. Siapakah gerangan sesosok cewek itu? Ada masalah apakah kok sampai nekat bunuh diri? Misteri ini akan terungkap jika kalian nonton full videonya dari alur cerita film. Beberapa tahun kemudian, di sebuah rumah besar dan megah di kota London, ada seorang cewek bernama Bella Baxter. Kelihatan secara fisik, cewek ini adalah perempuan dewasa yang anggun dan cantik. Tapi pikirannya masih seperti anak kecil yang masih menghafal nama-nama benda. Ngomongnya juga belepotan, cara berjalannya juga seperti anak kecil yang baru saja belajar berjalan. Bella sehari-hari dirawat oleh seorang ahli bedah bernama Pak Win. Suatu hari Pak Win meminta salah satu murid kesayangannya bernama Meg Candles. Meg ditugasi Pak Win mencatat semua tumbuh kembang si Bella. Layaknya anak kecil, Bella ingin jalan-jalan keluar rumah dan berkumpul dengan orang lain di luar. Tapi hal itu selalu dilarang Pak Win. Suatu saat Meg kepo tentang Bella. Meg mencari tahu siapa sesungguhnya Bella ini. Akhirnya dia bertanya pada Pak Win tentang masa lalu Bella. Pak Win akhirnya bercerita pada Meg. Suatu hari Pak Win menemukan tubuh wanita yang sekarat di sebuah sungai. Pak Win merasa aneh karena dia jarang menemui kondisi yang seperti ini, di mana Pak Win menemukan tubuh seorang wanita yang hanyut di sungai selama beberapa hari. Tapi anehnya wanita ini masih hidup. Umumnya seseorang akan meninggal jika ada dalam kondisi itu. Dan ternyata wanita ini telah hamil tua. Janin yang dikandungnya juga masih hidup. Akhirnya Pak Win menemukan sebuah ide. Lebih baik otak bayinya ini dipindahkan saja ke wanita ini atau ibunya ini. Karena sama saja, wong semasa hidupnya wanita ini juga pengen mati konyol. Nah, daripada dia mati konyol, akan lebih baik tubuh wanita ini dipakai oleh bayinya sendiri. Jadilah wanita ini sebagai ibu sekaligus anaknya atau anak sekaligus ibunya. Tapi yang Pak Win gak tahu, apa sih alasan wanita yang kelihatannya bukan orang sembarangan kok sampai pengen bunuh diri? Nah, wanita ini adalah wanita yang bunuh diri di sebuah sungai di awal film tadi. Gimana teman-teman? Apakah kalian juga pengen tahu alasannya? Mari simak terus alur ceritanya, jangan di skip-skip ya. Singkat cerita, ada sebuah pertemuan antara Pak Win dengan temannya bernama Joko. Awalnya Joko membahas bisnis sama Pak Win. Lama-lama Joko penasaran sama Bella. Gimana sih Bella ini? Seistimewa apa sih Bella ini? Kok sampai disembunyiin bertahun-tahun sama Pak Win? Akhirnya berhasillah Joko bertemu Bella. Karena keseringan mereka bertemu, akhirnya Joko jatuh cinta sama Bella. Bella pun juga tertarik sama Joko karena Joko lah satu-satunya cowok yang menjanjikan Bella berkeliling dunia. Akhirnya Bella diculik Joko dan dibawa ke Lisbon, Portugal. Sebelum kejadian Bella diculik Joko, dengan kepolosan Bella bilang pada Pak Win jika akan diculik Joko.
Pak Win malah memberikan uang saku pada Bella. Ternyata Pak Win berubah pikiran. Saat ini Pak Win gak mengurung Bella lagi. Bella sudah saatnya hidup berbaur dengan orang lain di sekitarnya. Maka tugas Pak Win sudah selesai. Kehidupan baru Bella dan Joko di Lisbon. Awalnya kehidupan mereka menyenangkan, layaknya Pak Sutri yang sedang honeymoonan. Seperti anak kecil pada umumnya, Bella belum bisa membedakan apa yang pantas diceritakan dan apa yang gak pantas diceritakan kepada orang lain. Sampai pada suatu saat Bella menceritakan semua hal pribadi Joko, terutama urusan ranjangnya kepada teman-temannya Joko. Hal itu tentunya membuat Joko malu. Tak sampai di situ saja, Joko dibuat lebih malu lagi tatkala semua teman-temannya tahu tingkah laku Bella yang seperti anak kecil. Akhirnya demi menutupi rasa malunya Joko kepada teman-temannya, dibawalah Bella ke Athena Yunani dengan naik kapal pesiar. Dalam kapal pesiar itu Bella bertemu dengan orang asing lagi bernama Martha dan Harry. Bella merasa nyaman dengan teman barunya ini karena Martha dan Harry mengenalkan Bella pada kehidupan yang sesungguhnya. Jika masih banyak orang miskin yang gak bisa makan dan juga masih banyak anak kecil yang mati kelaparan, timbullah perasaan simpati dari Bella melihat kejadian itu. Di tempat lain, Joko yang sedang tidur berselimutkan uang yang banyak karena habis menang judi di kapal itu. Sementara Bella yang saat ini sedang merasa iba dengan kejadian masyarakat miskin yang baru saja dilihatnya dengan Harry. Bella mengambil semua uangnya Joko dari hasil judi itu dan memberikannya kepada masyarakat miskin tadi. Karena Bella tak boleh turun dari kapal oleh kru kapal, dengan polosnya Bella percaya dan menitipkan semua uangnya itu kepada kru kapal itu untuk diberikan ke masyarakat miskin di bawah. Alhasil uang itu tak jadi diberikan ke masyarakat miskin, malah dinikmati sendiri oleh kru kapal itu. Setelah Joko tahu jika uangnya diambil dan disedekahkan Bella, tentunya Joko marah besar. Tak berselang lama, Joko diminta turun di pelabuhan selanjutnya di kota Paris. Karena Joko sudah tak memiliki uang lagi untuk perjalanan kapal itu, akhirnya mereka berdua tak jadi sampai di Athena Yunani. Mereka berdua kesasar di Paris dan tak punya uang sepeser pun. Singkat cerita, Bella ketahuan Joko jika dia masih menyimpan segepok uang yang diberikan Pak Win tadi. Uang itu diambil Joko, sementara Bella ditinggal sendirian hidup di Paris. Bella nggak merasa sedih dan takut sedikit pun walaupun hidup sendirian di Paris, karena pikiran Bella ini layaknya pikiran anak kecil pada umumnya yang gak memiliki beban dan selalu pengen jalan-jalan kemana-mana dengan hati yang riang gembira. Akhirnya Bella dengan sisa uangnya yang masih tersisa sedikit ingin menyewa sebuah hotel di Paris. Setelah itu dia akan balik ke London. Nah, Bella ini kan gak tahu hotel itu gimana, kayak apa. Karena Bella ini kan dikurung bertahun-tahun dan gak pernah sekalipun keluar rumah. Bukannya hotel yang didapat, Bella malah nyasar ke rumah prostitusi. Sang mucikari menawarkan pekerjaan sebagai wanita malam. Menurut Bella, ini pekerjaan yang mudah dan kebetulan saat ini dia sudah tak punya siapa-siapa lagi dan tak punya banyak uang dan juga masih pengen jalan-jalan di Paris. Akhirnya dengan kepolosan Bella mau-mau saja bekerja sebagai wanita malam tanpa mengerti profesi wanita malam itu seperti apa. Tapi akhirnya setelah bekerja lama dia mengerti juga dan dia tetap bertahan menyambung hidup dengan profesinya itu.
Berbagai tamu dilayani Bella. Dengan kecantikannya dia menjadi primadona di rumah prostitusi itu. Ditampilkan di filmnya saat sedang melayani tamu, Bella tak sedikit pun menikmati hubungan perempuk jeruan dengan semua pelanggannya. Karena memang Bella ini pikiran dan perasaannya masih sebagai anak kecil. Jadi dia merasa datar-datar saja dan gak merasakan kenikmatan sedikit pun. Tahun demi tahun berlalu. Suatu saat Susi teman Bella melihat tanda bekas operasi sesar pada Bella. Saat itu Bella sadar jika sebelumnya dia sudah hamil. Bella ingin kembali ke London untuk bertanya pada Pak Win. Sesampainya di London, Pak Win menceritakan apa yang sebenarnya. Seperti di awal video tadi. Mendengar penjelasan dari Pak Win, Bella tidak marah karena saat ini dia memiliki semangat menjalani kehidupan yang baru dibandingkan dulunya yang ingin bunuh diri. Singkat cerita, saat ini Bella sudah tinggal di London bersama Pak Win dan Meg. Bella terlihat sudah 100% normal seperti orang pada umumnya. Pak Win yang usianya tak akan lama lagi dan juga tak memiliki anak. Akhirnya Pak Win mewariskan laboratorium dan seluruh kekayaannya pada Bella dan Meg. Singkat cerita, akhirnya menikahlah Bella dengan Meg sesuai wasiat dari Pak Win. Saat akan disahkan pasangan suami istri yang baru itu, dan tiba-tiba datanglah si Joko bersama seorang cowok bernama Alfie Blessington. Nah, bagaimana ceritanya Joko kok bisa bertemu Alfie Blessington? Jadi gini ceritanya. Tatkala Joko lagi honeymoonan dengan Bella di Lisbon tadi, ada seorang nenek tua yang memanggil Bella dengan nama Victoria Blessington. Tapi Bella tak menghiraukan nenek tua itu karena Bella nggak mengenalnya. Kemudian Joko menelusuri siapa sih sesungguhnya orang yang dimaksud nenek tua itu sebagai Victoria Blessington. Dan ternyata Victoria itu adalah Bella Baxter. Victoria ini seorang istri sultan kaya raya di London yang bernama Alfie Blessington. Artinya Alfie ini masih suami Bella yang sah dan tercatat di KUA. Kita kembali ke cerita acara pernikahan Bella dan Meg yang sedang berlangsung. Tanpa diduga-duga, Bella membatalkan pernikahannya dengan Meg. Bella malah mau ikut tinggal dengan Alfie di rumahnya. Hal itu tentunya membuat kaget Pak Win, Meg, dan seluruh tamu undangan pernikahan itu. Ternyata alasan Bella membatalkan pernikahan dengan Meg adalah Bella ingin mengembalikan ingatan masa lalunya di rumah Alfie. Singkat cerita, Bella ini akhirnya tahu tentang masa lalu rumah tangganya dengan Alfie. Ternyata Alfie ini orang yang temperamen, semena-mena sama karyawan. Dan ternyata dulunya Bella ini sering di KDRT sama Alfie. Nah, inilah alasan Bella ingin bunuh diri waktu itu, karena ada ketakutan suatu saat janin yang masih ada di kandungannya akan mewarisi karakter buruk dan bengis dari bapaknya. Suatu saat Bella ngintip diskusi Alfie dengan seorang ahli bedah. Alfie merencanakan dengan ahli bedah untuk operasi anunya Bella supaya Bella tak bisa selingkuh dan tak bisa lari lagi. Bella kemudian berpikir bagaimana caranya untuk melarikan diri. Upaya Bella melarikan diri akhirnya gagal setelah dihadang langsung sama Alfie. Bella meminta secara baik-baik kepada Alfie untuk melepaskannya. Alasannya dia sudah bukan Victoria istrinya yang dulu. Victoria istrinya dulu secara perasaan dan pikiran telah mati bunuh diri di sungai beberapa tahun yang lalu. Saat ini yang ada di hadapannya bukanlah Victoria lagi, tapi Bella.
Bella, yaitu anak yang dikandung Victoria. Tapi Alfie tak percaya tentang teori-teori itu karena alasan Bella itu di luar nalarnya Alfie. Melihat Alfie dalam kondisi yang lengah, rupanya Bella sudah gak polos lagi. Dia menyimpan pistol di dalam sakunya. Pistol itu kemudian ditembakkan dan tembakan itu mengenai kaki Alfie sehingga membuat Alfie pingsan. Dibawalah Alfie ke ruang laboratorium bedah milik Pak Win. Rupanya di sana sudah ada Mac dan asisten Pak Win. Dan apa yang terjadi? Rupanya digantilah otaknya Alfie dengan otak kambing. Etian tenan Bella ini. Bella dan Mac menjalani kehidupan baru sebagai pasangan suami istri yang normal pada umumnya. Pasangan ini setiap sore menikmati secangkir teh dan juga menikmati proses tumbuh kembang si kecil, si embe Alfie, dan film pun selesai.